Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Antri Muhammad Asman ingin membuat update tentang perniagaan, tentang tema perniagaan. Mungkin langsung saja kita buat. Di sini sudah ada atribut pelanggan, yang kedua ada ID pelanggan, nama, alamat, pakai dan email. Kemudian kita lanjutkan saja, kita kaitkan menggunakan seperti ini. Oke, ketika sesudah identitas pelanggan sudah dibuat, untuk yang kedua kita akan membuat hmm, kita akan membuat hmm, ini menggunakan untuk itu tak ini kita kerjain lebih dahulu. Di dalamnya kita tuliskan melakukan. Oke, kemudian kita akan membuat saya akan membuat identitas yaitu transaksi. Eh, produk produk atau transaksi. Kita membuat produk ya. Oke. Untuk yang pertama ada ID produk, produk itu PMLG, kita tulis juga PMLG-nya. Kemudian yang kedua ada nama produk, kemudian yang ketiga ada harga, setelah harga ada stok. Dan kita hubungkan menggunakan garis seperti tadi. Dan, oke, kemudian kita akan membuat entitas admin. Nah, di sini aja. Admin. Admin itu ada ID admin memiliki ada admin
Yang ketiga ada username. Kemudian yang keempat ada password. Oke. Dan untuk relasinya ada melakukan, kan, oke, di sini kita kemudian kita akan menyambungkan seperti tadi menggunakan garis lurus. Kita seperti ini. Baik, jika sudah, kita akan membuat entitas selanjutnya yaitu transaksi. Untuk, untuk, untuk transaksi sendiri ada transaksi yang pertama, kedua ada tanggal transaksi, dan yang ketiga ada total bayar. Kemudian kita beri garis penghubung seperti tadi. Oke, setelah itu kita tambah eh, relasi total. Ini file yang letaknya kita koleksi lagi di sini. Oke, kemudian ada relasi mengelola
Lakukan menggunakan panah. Oke, lakukan menggunakan panah. Oke, pelanggan melakukan transaksi. Kemudian transaksi ke detail. Nah, yang gua kembali. Oke, kemudian kita ke produk. Kemudian maaf salah. Baiknya sini ya. Oke. Pelanggan melakukan transaksi, kemudian transaksi ini detail dari produk, tetap mengenal itulah oleh admin. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi untuk penjelasannya, RFD pada sistem informasi perniagaan menggambarkan hubungan antara data utama yang terlibat dalam proses jual beli barang. ERD ini terdiri dari beberapa entitas yang saling berrelasi untuk mendukung proses transaksi secara terstruktur. Entitas pelanggan menyimpan data pembeli seperti identitas, kontak pelanggan dapat melakukan lebih dari satu transaksi sehingga relasinya bersifat one to many dengan entitas transaksi. Kemudian entitas produk berisi informasi barang yang dijual seperti nama produk, harga dan stok. Satu produk dapat terlibat dalam banyak transaksi. Dan untuk menghubungkan transaksi dengan produk secara detail digunakan entitas detail transaksi. Entitas ini mencatat jumlah produk yang dibeli dan total harga. Kemudian dengan RD ini struktur data sistem informasi perniagaan menjadi jelas untuk pengolahan data berjalan secara efektif serta meminimalkan redundasi data. Oke, mungkin untuk ERD cukup seperti ini. Mungkin selanjutnya kita lanjut ke pembahasan program BUMN. Misi, nama saya Trima Matnan. Saya di sini akan menjelaskan tentang diagram di DFD, tentang sistem informasi perniagaan. Di sini ada diagram yang pertama adalah diagram konteks. Pada diagram konteks, sistem informasi perniagaan digambarkan sebagai satu proses utama yang berinteraksi dengan dua entitas eksternal, yaitu pelanggan dan admin. Pelanggan mengirimkan data pemesanan dan pembayaran ke sistem, kemudian sistem memberikan informasi produk dan bukti transaksi kepada pelanggan. Sementara itu, admin mengirimkan data produk ke sistem dan menerima laporan penjualan sebagai output dari sistem.
Jadi diagram ini menunjukkan batas sistem aliran data utama secara global. Kemudian yang kedua ini ada DFD level 0. DFD level 0 merupakan penguraian dari proses utama pada diagram konteks menjadi beberapa proses utama, yaitu proses 1.0 mengelola data pelanggan yang berfungsi untuk menerima dan menyimpan data pelanggan ke dalam data pelanggan. Kemudian proses 2.0 mengelola data produk digunakan oleh admin untuk mengelola data produk yang kemudian disimpan ke data produk. Kemudian proses 3.0, proses transaksi menangani data pesanan dari pelanggan dan menyimpannya ke D3, data transaksi. Ini. Kemudian proses 4.0, laporan penjualan. Laporan penjualan mengambil data transaksi untuk menghasilkan laporan penjualan yang kemudian dikirimkan kepada admin DFD level 0 ini, menggambarkan alur utama sistem secara terstruktur. Kemudian yang terakhir ada DFD level 1, yaitu proses transaksi penjualan. DFD level 1 ini merupakan penjabaran dari proses 3.0, proses transaksi yang menerima data pesanan dari pelanggan. Selanjutnya, data tersebut diproses pada tahap hitung total, di mana setiap mengambil harga produk dari data produk. Setelah total harga dihitung, sistem melakukan validasi pembayaran untuk memastikan pembayaran berhasil. Jika pembayaran valid, proses simpan transaksi akan menyimpan data transaksi ke dalam data transaksi, dan sistem mengirimkan bukti transaksi kepada pelanggan. DFD level 1 ini memberikan gambaran detail alur transaksi dari awal hingga akhir. Jadi kesimpulannya, data flow, diagram sistem informasi pemegang ini telah memenuhi aturan baku DFD. Mulai dari diagram konteks level 1. Oke, untuk sekian dari saya penjelasan tentang diagram DFD ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Adri Muhammad Asman. Di sini saya akan menjabarkan atau mempresentasikan tugas BPMN yang telah saya buat. Baik, di sini ada 3 line. Yang pertama ada customer, yang kedua customer atau toko, yang ketiga sistem atau toko. Untuk startnya dimulai dari line customer, yaitu dengan customer membuka website toko buku online. Untuk shape-nya seperti ini, kemudian dilanjut menggunakan shape user, yaitu customer mencari buku dan memilih buku. Kemudian ada X eksklusif gateway, yaitu apakah tersedia bukunya. Jika tidak, maka sistem mendeteksi stok habis, kemudian berakhir atau end. Kemudian jika buku tersedia, maka akan lanjut ke pilih metode pembayaran dengan SEP user. Kemudian lanjut menggunakan inclusive gateway. Inclusive gateway, apa? Customer memilih salah satu metode pembayaran, bisa transfer bank atau e-wallet atau secara COD. Kemudian jika customer sudah memilih salah satu, maka lanjut ke sistem membuat resi pengiriman. Karena ini dilakukan secara bersamaan, maka menggunakan parallel gateway. Di parallel gateway lanjut
ke dua, dua alur. Yang pertama, sistem membuat resi pengiriman ini menggunakan menggunakan tas servis karena ini dilakukan oleh sistem. Kemudian yang kedua, petugas gudang menyiapkan buku menggunakan tas manual karena dilakukan secara manual oleh petugas gudang. Kemudian setelah kedua kedua ini sudah dilakukan, maka akan lanjut ke menugaskan pengantar barang yang dilakukan oleh sistem menggunakan sep atau tas servis. Ketika sudah ini menugaskan pengantar barang sudah selesai, maka lanjut ke tahap pengiriman. Baik, tahap pengiriman ini menggunakan tas manual karena yang mengirimkan adalah kurir, maka menggunakan tas manual dengan simbol tangan seperti ini. Di line sistem atau toko. Kemudian setelah pengiriman, maka customer akan menerima barang. Nah, dalam alur customer menerima barang ini menggunakan tas manual yang berada di line customer. Dan setelah customer menerima barang, maka berakhir atau kembali ke line. Oke, mungkin penjelasan dari saya seperti itu. Ada kurang atau lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adri Muhammad Asman. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep use use case yang telah saya buat tentang toko buku online. Eh, Use case diagram ini dibuat menggunakan Unified Modeling Language atau UML yang berfungsi untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem dengan fokus pada apa yang dilakukan sistem, bukan bagaimana sistem dibangun secara teknis. Kemudian pada diagram ini terdapat satu sistem boundary, yaitu sistem penjualan toko buku online yang digambarkan sebagai persegi panjang sebagai batas sistem. Di luar sistem terdapat tiga aktor, yaitu ada aktor pelanggan, ada admin toko, kemudian ada bank. Untuk pelanggan sebagai primary actor yang melakukan pembelian buku. Untuk admin toko sebagai primary actor yang mengelola pesanan. Dan bank sebagai secondary actor yang berperan dalam proses pembayaran. Aktor digambarkan dengan stick figure seperti ini dan mereka berinteraksi langsung dengan sistem melalui use case. Fokus pertama adalah pelanggan. Aktor pelanggan. Pelanggan dapat melakukan login ke dalam sistem. Pada proses login terdapat relasi include ini ke verifikasi akun. Karena setiap login pasti membutuhkan proses verifikasi. Selain itu terdapat relasi extend untuk menampilkan pesan error. Use case ini hanya terjadi jika login gagal, sehingga bersifat opsional dan tepat menggunakan extend.
Selanjutnya, pelanggan dapat memesan buku yang memiliki relasi include ke memilih buku, yang memiliki relasi include ke memilih buku dan mengisi alamat pengiriman. Dia ada dua, karena kedua proses tersebut selalu dilakukan oleh pemesanan. Dan selanjutnya, jika terjadi kondisi tertentu seperti pelanggan membatalkan pesanan, maka sistem menjalankan use case pembatalan pesanan. Use case ini menggunakan relasi extend terhadap pemesan buku karena tidak selalu terjadi. Setelah pemesanan, pelanggan melakukan pembayaran. Pembayaran memiliki relasi include ke proses pembayaran. Proses pembayaran. Karena sistem atau bank selalu memproses transaksi pembayaran. Selain itu, terdapat beberapa relasi extend, yaitu menampilkan bukti pembayaran jika berhasil dan pengembalian dana jika pembayaran gagal atau pesanan dibatalkan. Dan pada proses pembayaran, terdapat pilihan metode yaitu transfer bank atau e-wallet. Keduanya merupakan perluasan dari proses pembayaran, sehingga digambarkan sebagai use case terpisah. Kemudian aktor bank terhubung langsung dengan use case proses pembayaran dan pengembalian dana, karena bank berperan sebagai pihak eksternal yang menangani transaksi keuangan. Dan yang terakhir adalah aktor admin toko, memiliki use case mengelola pesanan yang memiliki relasi include mengubah status pesanan. Karena setiap pengelolaan pesanan pasti berdampak pada status pesanan. Dan sebagai kesimpulan, use case diagram ini menggunakan fungsi sistem penjualan toko online secara jelas, menunjukkan hubungan aktor dengan sistem, serta penggunaan relasi input dan extend sesuai konsep UML. Baik, di sini saya akan mempraktikkan untuk membuat diagramnya. Yang pertama kita buat rectangle-nya terlebih dahulu. Bisa seperti ini. Kita edit. Jadi pada kali ini saya menggunakan Draw.io untuk membuat use case ini. Kemudian kita tambahkan aktor untuk pelanggan dan admin, kemudian bank. Ke sini. Kita kasih nama, kita kasih nama pelanggan. Di sini admin toko. Dan di sini bank. Dan beri kita tambahkan untuk oval untuk use case-nya, kalau bisa kita bisa dikecilin. Sini. Ini login, kemudian
Kemudian kita buat include-nya itu verifikasi akun. Si akun, kemudian kita tambahkan include. Kita langsung kita sambung saja. Oke, kemudian kita buat extend-nya. Untuk extend-nya yaitu menampilkan pesan error. Dan kita kasih mana extend. Kita dirapikan sedikit. Kemudian yang kedua, oh ya, ini belum kita sambungkan. Kemudian yang kedua adalah insan buku. Nah, itu buku. Dan kita kasih include yang kedua untuk mengisi alamat pengiriman. Dan tambahkan extend pembatalan pesanan. Bisa kita sambung. Yang extendnya balik. Oke, seperti ini aja. Kemudian ini belum. Seperti ini aja. Kemudian kemudian
Dan bagian melakukan pembayaran. Kan pembayaran ini aja. Kita kasih include itu memproses pembayaran. Proses pembayaran. Kemudian kita tambahkan lagi untuk expense-nya. Untuk expense-nya ada tiga. Di sini ada transfer bank, dan di sini ada e-wallet. Dan di sini ada menandakan bukti pembayaran. Dan kita selalu menggunakan include untuk yang proses pembayaran. Dan untuk yang extend, kita aturkan ini. Ini juga kita rapikan. Oke, supaya tidak bertabrakan. Kemudian masih ada satu extend yang belum tersambung, yaitu memerlukan bukti pembayaran. Baik, seperti ini. Kemudian untuk yang atau bank, kita beri arah klik mana tersambung ke melakukan pembayaran. Yang kedua, dengan di nya kurang satu ya guys. Tambahan yaitu pengembalian dana. Pengembalian dana untuk pembatalan pesanan. Nih, dan kita masih masih tekan dulu, dan kita tambahkan ini untuk menghubungkan ke
Faktor N. Kemudian yang terakhir admin toko itu mengelola pesanan. Include-nya mengubah status pesanan. Kasih kasih ini jadi seperti ini kurang lebih hasilnya. Mungkin lain kali bisa dirapikan jika ingin membuat, tapi sudah. Nah, ini konsepnya seperti ini yang saya buat. Mungkin sekian dulu penjelasan atau presentasi dari saya. Ya, kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adri Muhammad Azman. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang activity diagram dengan studi kasus proses pemesanan barang pada aplikasi e-commerce sesuai dengan materi rekayasa perangkat lunak. Baik, langsung saja. Yang pertama ada start, kemudian ada dua pool, yaitu pembeli atau user dan sistem. Pada pembeli atau user, yang pertama start, kemudian user membuka aplikasi e-commerce. Di dalam pool user, karena yang melakukan adalah user. Kemudian selanjutnya la- selanjutnya menampilkan daftar produk, kemudian setelah menampilkan daftar produk, sistem menampilkan detail produk. Nah, ketika sistem sudah selesai menampilkan detail produk, maka beralih ke pool user, yaitu user memilih produk. Ketika user sudah memilih produk, maka sistem otomatis menampilkan keranjang belanja dan user menambahkan produk ke keranjang. Nah, kemudian setelah memasukkan ke keranjang, user dapat melakukan checkout dan mengisi alamat pengiriman. Kemudian sistem menampilkan form pengiriman dan pembayaran. Setelah sistem menampilkan form pengiriman dan pembayaran, user memilih metode pembayaran karena sudah ditampilkan oleh sistem. Kemudian setelah memilih metode pembayaran, sistem dapat memvalidasi data pesanan. Ini. Kemudian ada bentuk diamond atau decision. Apakah data pesanan valid? Jika tidak, maka ini and. Dan jika iya, maka lanjut ke fork. Kemudian dalam fork ini
Ada sistem memproses pembayaran dan sistem mengecek stok barang dilakukan setelah bersamaan. Kemudian join, setelah join, sistem menentukan status pembayaran. Nah, di sini ada decision lagi, apakah pembayaran berhasil. Dan jika berhasil, sistem memproses pesanan. Dan jika gagal, sistem menampilkan notifikasi pembayaran gagal. Dan kemudian ada merge, terus kemudian sistem memproses pesanan. Kemudian N, karena setelah sistem memproses pesanan, selesai. Jadi tampilannya seperti ini, ada dua pool, pada proses pemesanan barang pada aplikasi e-commerce. Seperti ini. Baik, mungkin seperti itu saja video dari saya. Ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.